Di video kali ini, kembali kita akan membahas sebuah contoh soal ya berkaitan dengan materi optika geometri fisika SMA kelas 11. Secara khusus, kita akan membahas tentang persamaan pembuat lensa. Nah, kebetulan ini adalah soal SBMPTN tahun 2015. Sebuah lensa tebal memiliki permukaan biconvex dengan jari-jari kelengkungan masing-masing 30 cm dan 50 cm. Jika indeks bias lensa 1,5, maka jarak fokus lensa ketika berada di udara adalah berapa cm. Nah, lensa sendiri itu ada dua jenis ya. Jadi ada lensa convex, kemudian nanti ada lensa konkav atau biasanya lensa plus ya. Ini adalah lensa convex atau lensa cembung ya, Dek ya. Nah, ini lensa cembung. Atau kata lainnya adalah lensa convex. Kemudian yang kedua adalah lensa negatif ya, lensa minus. Ini adalah lensa cekung atau disebut lensa konkav ya. Nah, ini lensa konkav. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan lensa biconvex? Jadi bi itu dua ya. Convex itu cembung, berarti nanti permukaan yang cembung itu ada dua. Atau nanti kalau digambarkan, nah kurang lebih semacam ini ya. Ini adalah contoh-contoh dari lensa cembung ya, lensa convex. Yang pertama ada yang disebut biconvex seperti yang di soal ya. Jadi permukaan kiri dan permukaan kanan ini adalah lensa cembung. Ini kalau diraba sama-sama menonjol ya. Kemudian yang tengah ini disebut plano convex. Jadi kalau kita raba permukaan yang kiri ini menonjol, berarti ini adalah convex. Kemudian yang kanan ini datar ya, makanya disebut plano convex. Kemudian kombinasi yang terakhir yang ketiga ya, disebut konkav convex. Jadi kalau permukaan kiri ini kita raba, ini menonjol, maka ini adalah lensa plus atau lensa convex. Kemudian yang kanan ini kalau kita raba ini kan cekung ya, atau disebut lensa konkav, makanya disebut konkav convex, atau dibalik convex konkav juga tidak apa-apa ya. Nah, ini penting karena nanti berkaitan dengan persamaan pembuat lensa. Masih ingat persamaan pembuat lensa? Jadi 1/f itu sama dengan dalam kurung ya, n kaca atau n lensa boleh ya, dibagi dengan n medium dikurangi 1. Kemudian ini kita kalikan dengan 1/r1 ditambah 1/r2. Nah, ini persamaan umum atau persamaan pembuat lensa ya, boleh dihafalkan. Jadi 1/f sama dengan nk/nm dikurangi 1 kali 1/r1 ditambah 1/r2. Apa itu NK? NK itu adalah indeks bias kaca. Nah, ini indeks bias kaca ya, kalau di soal diketahui 1,5. Kemudian NM itu adalah indeks bias medium. Biasanya kalau diletakkan di udara ya, maka nanti indeks bias medium itu sama dengan N udara. Nah, N udara itu sama dengan 1 ya. Nah, yang penting di sini ada R1 dan R2. R1 itu adalah jari-jari permukaan pertama ya, atau jari-jari permukaan yang sebelah kiri. Sementara kalau R2 itu adalah jari-jari permukaan sebelah kanan. Nah, R1 dan R2 itu punya tanda ya. Jadi R1 dan R2 ya, ini bisa plus, bisa minus ya, Dek ya. Kapan plus, kapan minus? Kalau plus itu berarti permukaannya adalah permukaan yang cembung, nah, atau permukaannya menonjol. Saya tulis ini ya. Jadi plus itu adalah permukaan cembung. Permukaan cembung. Sementara kalau minus ini adalah permukaan cekung. Nah, maksudnya bagaimana? Coba perhatikan baik-baik. Ini tadi kalau kita raba ya, maka bayangkan ya, kalau kalian meraba permukaan di sini, maka di telapak tangan kalian itu akan merasakan suatu permukaan yang menonjol. Nah, kalau permukaannya menonjol, maka nanti tandanya di sini R1 itu plus. Demikian juga kalau kalian meraba permukaan sebelah kanan ya. Jadi di telapak tangan kalian itu akan merasa permukaannya menonjol. Kalau permukaannya menonjol, tandanya plus ya, berarti R2 ini juga bernilai positif. Nah, sekalian aja ya kita bahas contoh yang ketiga ini. Nah, lensa yang ketiga. Di sebelah kiri ini kalau kita raba, maka telapak tangan kita akan merasa permukaan yang menonjol. Berarti R1-nya positif.
Sementara kalau yang sebelah kanan, ini kalau kita raba ya, maka tangan kita itu akan tidak merasa permukaan yang menonjol ya, bahkan dia masuk ke dalam ya. Maka nanti di sini R2-nya itu bernilai negatif. Jadi yang ini adalah permukaan cembung, yang ini adalah permukaan cekung. Nah, sekarang bagaimana kalau yang di tengah untuk plano konveks ya? Sama caranya, jadi R1 ini karena menonjol, kalau kita rasakan ini ada permukaan yang menonjol ya, maka ini tandanya plus. Sementara yang permukaan yang kanan ya, ini kalau kita raba ini kan datar. Nah, kalau datar, maka ini R2-nya nanti bernilai tak terhingga ya. Nanti kalau dimasukkan ke sini berarti 1 dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Jelas ya? Nah, karena di sini lensanya adalah biconvex, berarti R1 dan R2 ini sama-sama bernilai positif. Nah, ini yang penting ya. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angkanya ya, Dek ya. Jadi nanti 1/F sama dengan dalam kurung indeks bias kaca itu 1,5 ya. Berarti 1,5 dibagi 1 dikurang 1 ya. Kemudian kita kalikan dengan 1 per, nah ini tandanya positif ya, berarti 1/30. Ditambah 1 per, sekali lagi nih ya, R2-nya tandanya juga positif, berarti ini 1/50. Mungkin nanti untuk video selanjutnya akan saya buatkan contoh soal berkaitan dengan lensa bikonkav ya. Kalau bikonkav nanti berarti permukaan kiri dan kanan itu sama-sama cekung. Nanti di sini sama-sama negatif ya. Nanti di video selanjutnya. Oke, kita teruskan dulu. 1,5 dibagi 1 sama dengan 1,5 ya. 1,5 dikurang 1 sama dengan 0,5 atau 1/2 ya. Kemudian yang ini tinggal kita samakan penyebut. 30 dengan 50 ini 150 ya. Atasnya ini 50 ditambah 30. Betul ya? Berarti ini setengah kali berapa? Kali 80 dibagi 150 ya. Nolnya dicoret, 2 dengan 8 dicoret, ini ketemunya 4 ya. Berarti nanti jarak fokusnya sama dengan berapa? 15/4 cm ya. 15/4 cm itu sama dengan berapa? 3,75 ya, 3,75 cm. Betul ya? Jadi nanti kalau ditanya berapa jarak fokus lensa ketika berada di udara, lensa biconvex ya, diletakkan di udara, maka jawabannya adalah 3,75 cm. Nah, mungkin sekalian aja, berarti dari sini kita bisa simpulkan bahwa yang namanya jarak fokus dari sebuah lensa itu selain dipengaruhi oleh jari-jari lensa ya, dia juga dipengaruhi oleh medium ya. Jadi sebagai contoh kalau lensa ini nanti diletakkan di air ya, indeks bias air itu berbeda dengan indeks bias udara. Maka nanti jarak fokus lensa ketika berada di udara tentunya juga akan berbeda ketika lensa yang sama diletakkan di dalam air ya. Nanti kita akan bahas di video tersendiri. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan materi optika geometri fisika SMA kelas 11 secara khusus tentang persamaan pembuat lensa. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Kemudian bagi kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, kemudian klik like dan share di sosial media kalian. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar terkait dengan materi ini ya. Nanti saya akan pastikan untuk selalu berusaha menjawab seluruh pertanyaan kalian. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.